akan menjelaskan beberapa hal tentang ekstraksi. Ekstraksi adalah metode pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan antara dua cairan tidak larut yang berbeda. Umumnya adalah H2O dan pelarut organik lainnya. Atau definisi ekstraksi adalah teknik yang digunakan untuk menambahkan senyawa yang dicampur dengan senyawa lain atau yang tidak diinginkan berdasarkan perbedaan kelarutan. Prinsip dasar dari ekstraksi adalah mengambil keuntungan dari kelarutan zat yang berbeda untuk diekstraksi. Campuran senyawa yang akan diekstraksi dilarutkan dalam pelarut. Pelarut yang digunakan memiliki kemampuan untuk melarutkan senyawa yang diinginkan. Kemudian ada beberapa macam metode ekstraksi. Yang pertama ada maserasi, yang kedua sokletasi, yang ketiga perkolasi, yang keempat reflux, yang kelima infus, yang keenam infusa, yang keenam dekok, dan yang ketujuh adalah destilasi uap. Adapun penjelasannya adalah yang pertama maserasi. Maserasi adalah proses sederhana di mana pelarut digunakan dan diaduk beberapa kali pada suhu kamar. Kemudian pencernaan adalah maserasi aduk terus-menerus pada suhu antara 40 sampai 50 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada sokletasi, adalah ekstraksi dengan pelarut selalu baru dengan bantuan alat khusus dan pengadukan terus-menerus. Simpan yuk. Reflux adalah ekstraksi yang terjadi dengan pemanasan sehingga titik didih tertentu tercapai. Kemudian yang kelima, infusa adalah ekstraksi dengan air sebagai pelarut saat dipanaskan. Yang keenam ada dekok, adalah proses infusa yang hanya dilakukan dalam periode waktu yang lebih lama. Yang ketujuh, yang terakhir, destilasi uap, pendeskripsian dengan penguapan. Kemudian ada keuntungan utama dalam metode ekstraksi ini. Ekstraksi maserasi yaitu peralatan yang digunakan sederhana dan tidak dipanaskan sehingga bahan yang alami tidak terurai. Ekstraksi dingin ini memungkinkan banyak senyawa terekstraksi. Mungkin beberapa senyawa memiliki kelarutan terbatas. Untuk menentukan pelarut yang tepat untuk metode maserasi biasanya menggunakan penyari etanol atau metanol. Kedua senyawa tersebut merupakan senyawa polar yang mudah menguap, sehingga baik digunakan saat pelarut ekstrak. Kemudian akan dipekatkan dengan metode rotary evaporator, sehingga dihasilkan ekstrak pekat metanol. Akan tetapi pada percobaan yang saya lakukan tidak menggunakan rotary evaporator, melainkan secara manual dengan menggunakan kompor dengan api yang cukup kecil. Ekstraksi adalah metode pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan antara dua cairan tidak larut yang berbeda. Umumnya adalah H2O dan pelarut organik lainnya. Atau definisi ekstraksi adalah teknik yang digunakan untuk menambahkan senyawa yang dicampur dengan senyawa lain atau yang tidak diinginkan berdasarkan perbedaan kelarutan. Untuk lebih memahami tentang materi pada maserasi ini, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa sampel harus dihaluskan sebelum direndam dengan pelarut organik? Karena dengan menghaluskan sampel dapat mempercepat proses ekstraksi. Karena luas permukaan lebih besar sehingga laju reaksi akan lebih cepat berjalan, serta dapat membantu pemecahan dinding dan membran sel. Pertanyaan kedua, mengapa sampel harus terendam seluruhnya oleh pelarut? Hal ini bertujuan agar senyawa yang terkandung di dalam sampel dapat terekstraksi secara maksimal. Jika sampel tidak terendam semua atau tidak terendam seluruhnya, maka proses pengekstrasian akan menghasilkan ekstrak yang tidak sempurna atau tidak total. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pelarut polar dan sebutkan contohnya. Jadi, pelarut polar adalah pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang tinggi dan cocok untuk mengekstraksi senyawa-senyawa polar dari tanaman.
untuk menentukan suatu senyawa polar, yaitu jika dua atom penyusunnya merupakan unsur yang berbeda. Adapun beberapa contoh dari pelarut polar adalah yang pertama, ada H2O atau yang biasa kita sebut dengan air. Kemudian yang kedua ada NH3 atau biasa kita sebut dengan amoniak. Kemudian yang ketiga ada SO2 atau biasa kita sebut dengan belerang dioksida. Dan yang keempat ada H2S atau biasa kita sebut dengan hidrogen sulfida. Kemudian yang kelima ada C2H6O atau yang biasa kita sebut dengan etanol. Kemudian pertanyaan keempat, apa itu pelarut nonpolar? Dan sebutkan contohnya. Jadi, pelarut nonpolar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berkaitan mempunyai nilai elektronegativitas yang sama atau hampir sama. Untuk menentukan senyawa nonpolar, yaitu jika dua atom penyusunnya merupakan unsur yang sama. Adapun beberapa contoh dari pelarut nonpolar adalah yang pertama ada CO2 atau biasa kita sebut dengan karbon dioksida. Kemudian yang kedua ada C6H6 atau biasa kita sebut dengan benzena. Yang ketiga ada CCl4 atau biasa kita sebut dengan karbon tetraklorida. Kemudian yang keempat ada CH4 atau biasa kita sebut dengan metana. Kemudian yang kelima ada C2H4, biasa kita sebut dengan etilina. Kemudian yang keenam ada cairan hidroksida seperti bensin dan toluena. Yang ketujuh alkohol. Kemudian pertanyaan terakhir, apa kelebihan dan kekurangan dari metode maserasi? Kelebihan metode maserasi yaitu dapat digunakan untuk jenis senyawa yang tahan panas ataupun tidak tahan panas. Selain itu, tidak diperlukan alat yang spesifik. Kemudian biayanya juga cukup relatif sederhana atau tidak memerlukan banyak biaya, dan juga dapat digunakan apa saja untuk proses perendaman. Kemudian kekurangan dari maserasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, biasanya paling cepat 3 hari. Di samping itu membutuhkan pelarut dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah saya menjelaskan beberapa pemahaman materi tentang ekstraksi, mari kita simak langsung proses dari maserasi. Berikut videonya. I think I'll tell you the story. Alat yang pertama ada blender. Kemudian selanjutnya ada toples atau wadah maserasi. Selanjutnya ada pengaduk dari kayu. Kemudian ada saringan. Dan juga ada kertas saring. Dan untuk bahannya ada simplisia yang sudah dibuat. Dan yang terakhir ada pelarut yaitu air. Untuk langkah pertama, simplisia kering dari percobaan 1 dihaluskan menggunakan blender hingga menjadi serbuk.
Langkah selanjutnya, setelah dihaluskan, timbanglah berat simplisia dan catat beratnya. Setelah ditimbang, kemudian timbanglah kembali simplisia tersebut menjadi dua bagian untuk metode ekstraksi cara dingin dan juga cara panas. Kemudian setelah ditimbang menjadi dua bagian, masukkanlah satu bagian tersebut ke dalam toples. Kemudian, tambahkan pelarut air ke dalam toples. Saya menggunakan air sebanyak 80 ml karena di dalam simplisia saya beratnya adalah 8 gram. Masukkan air ke dalam toples. Pastikan sampel harus terendam dengan pelarut. Karena jika dia terendam akan lebih cepat memproses dalam proses ekstraksi. Kemudian tutup toples menggunakan tutupnya atau aluminium foil. Kemudian berilah label di mana keterangan dalam jumlah berat sampel dan berapa mililiter air yang telah ditambahkan. Kemudian simpan ekstraksi pada suhu kamar dan proses maserasi ini akan berlangsung selama 3 hari. Dan dari hari per hari kita harus mengganti airnya dengan menggunakan air yang baru. Ini merupakan hari pertama. Gantilah air hari pertama menggunakan alat-alat yang telah tersedia. Tambahkan air dengan ukuran yang sama pada saat pertama kali perendaman, yaitu 80 ml. Lakukan percobaan ini sampai pada hari ketiga. Dari pengamatan yang telah saya lakukan, hasil yang dapat saya amati adalah bau dari daun sirih ini, ekstrak daun sirih ini, baunya menyengat, kemudian baunya agak pedas, kemudian menciri khas bau herbal, kemudian warnanya tidak hijau, melainkan coklat agak kekuningan. Kemudian ini merupakan pergantian hari ketiga dari ekstrak daun sirih. Lakukan hal yang sama pada saat pergantian pelarut pada hari kedua.
Hasil pengamatan pada pergantian hari ketiga ini, ekstrak yang dihasilkan cukup jernih dibandingkan pada hari kedua kemarin. Baunya tidak terlalu menyengat, kemudian warnanya tetap sama, yaitu coklat kekuningan, akan tetapi lebih jernih daripada hasil pengamatan pergantian air hari kedua. Berikut gambaran pada pengamatan pergantian air pada hari kedua. Dan selanjutnya ini kegiatan untuk hasil dari ketiga hari pergantian air pada proses maserasi. Pada hari ketiga ini tidak menggunakan air lagi karena proses peredamannya sudah selesai, melainkan kita hanya mengamati hasil dari hari ketiga. Pada pengamatan hari ketiga ini, gambaran pada air dari ekstrak metode maserasi ini cukup jernih, sangat jernih dibandingkan pada hari-hari sebelumnya. Dan juga ampas dari daun sirih ini menjadi sangat halus. Untuk baunya sangat menciri khas dari daun sirih, tidak terlalu menyengat tapi bau herbal. Berikut hasil akhir dari metode maserasi.